Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ad-Du'aul Ladzi La Yurad, doa yang tidak tertolak. Sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah mengambil poin yang pertama dari kriteria doa yang tidak tertolak, yaitu hadirnya hati dan fokusnya hati terhadap apa yang diminta. Hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. Ini perkara atau poin yang sangat penting yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang berdoa kepada Allah. Dia selalu konsentrasi di dalam doanya, khusyuk di dalam doanya. Kemudian juga kita sudah mengambil sebagian dari poin yang kedua, yaitu memilih waktu-waktu yang mustajabah. Dan beliau di sini menyebutkan ada 6 waktu mustajabah. Yang pertama, as-sulusul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir di malam hari. Ya, sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua adalah indal azan, yaitu ketika azan. Dan maksudnya indal azan ay ba'dal azani mubasyarah, yaitu setelah azan langsung seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan poin yang ketiga dari waktu-waktu yang mustajabah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, as-salis, yang ketiga dari waktu-waktu mustajab adalah bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Jadi antara adzan dan iqamah ini waktunya luas, waktunya lapang. Ya, beda dengan yang tadi. Setelah adzan, kalau setelah adzan ya langsung berdoa. Kalau ini antara adzan dan iqamah ya bisa saja seorang itu dia salat terlebih dahulu, salat sunnah, kemudian dia duduk-duduk, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama belum iqamah. Nah, kata beliau hafizahullah, wa qad warada fi fadli du'a bainal adani wal iqamati mutlaqan iddatu nusus. Dan telah datang penjelasan tentang keutamaan doa antara adzan dan iqamah secara mutlak.
Ini dijelaskan di dalam beberapa nas, dalam beberapa dalil. Minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, doa itu tidak tertolak antara adzan dan iqamah. Ya, atau doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Nah, ini luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan ini kita ya berada antara adzan dan iqamah kemudian berdoa kepada Allah, maka ini waktu yang sangat mustajabah. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis shalah futihat abwabus sama wastujiba ad-du'a. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis shalah, apabila salat diserukan, maksudnya apabila azan dikumandangkan, maka pintu-pintu langit itu dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Wastujibat doa, dan doa dikabulkan. Ya, doa dikabulkan. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Hafizahullah menasihatkan. Kata beliau, "Fayanbaghi lil mu'mini ay yastakthira li nafsihi fi hadzal waqti min ad-du'a wa talabil khairi min rabbil alamin." Fayanbaghi, maka selayaknya, sepatutnya bagi seorang mukmin, tentunya juga masuk mukminah, seorang muslim dan muslimah, itu selayaknya memperbanyak berdoa, minta untuk dirinya kebaikan di waktu tersebut. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, dia perbanyak untuk dirinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta berbagai kebaikan. Sekali lagi jangan dia pelit. Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Maka ini yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim, seorang muslimah. Dia perbanyak berdoa di waktu tersebut dan minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang ketiga dari waktu yang mustajabah, yaitu antara azan dan iqamah. Kemudian kata beliau ar-rabi', waktu yang keempat, yaitu adbarus salawatil maktubah, di akhir salat wajib. Ya. Apa maksudnya adbar atau dubur? Ya, apa yang dimaksud dengan adbar di sini? Beliau menjelaskan ai qabla salam. Maksudnya sebelum salam. Karena memang ada sedikit silang pendapat di kalangan para ulama tentang makna akhir salat. Ya. Apa yang dimaksud dengan duburus shalah? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Dan disebutkan oleh ya para ulama kita di masa ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah dan selainnya, ya, bahwa kalau itu adalah zikir, maka dia dilakukan setelah salam. Ya, dan kalau itu adalah doa, maka dilakukan sebelum salam. Makanya ya terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, sungguhnya saya mencintai engkau. Jangan kamu lupa doa ini di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik."
Ya. Apa yang dimaksud dengan akhir salat? Apakah yang dimaksud setelah selesai salam atau sebelum salam? Maka disebutkan bahwasanya kalau itu adalah zikir, kalau misalnya ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kalau dia adalah zikir maka diucapkan setelah salam. Tapi kalau dia adalah doa maka diucapkan sebelum salam. Ya, karena itu Allah Ta'ala alam, doa ini diucapkan sebelum salam. Ya, atau kalimat ini diucapkan sebelum salam karena dia adalah doa. Ya, jadi Syekh di sini hafizahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan ada baru salawatil al-maktubah akhir salat wajib ay qabla salam. Yaitu sebelum salam. Kenapa? Fa inna hadzal waqta fadil wa hariyun bi ayyujaba du'a'ud da'i fi. Karena ini merupakan waktu yang utama, yaitu di akhir salat sebelum salam. Ini adalah waktu yang utama dan sangat layak dikabulkan doa orang yang berdoa di waktu tersebut. Apa sebabnya? Kenapa sangat layak? Kenapa sangat pantas diijabah doa orang yang berdoa di waktu tersebut? Beliau menyebutkan ya sebab-sebabnya. Kata beliau li'annahu ijtama'at fihi al-'adidu min asbabi ijabatid du'a. Karena di waktu tersebut berkumpul banyak sebab dikabulkannya doa. Ya, di akhir salat sebelum salam. Apa sebab-sebab tersebut? Pertama, ya, fal muslimu yakunu mutahhiran. Ya, seorang muslim yaitu orang yang berdoa saat itu dia dalam kondisi taharah. Dalam kondisi apa? Suci. Ini yang pertama. Dan di antara syarat doa yang makbul disebutkan oleh para ulama adalah taharah. Ya. Bersuci. Ini yang pertama sebabnya. Yang kedua, wa mustaqbilan lil qiblah. Dia menghadap ke kiblat. Dan ini juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, wa yukabbirallaha wa yu'azzimuhu wa yatlu kalamahu. Ya, dia baru saja membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan dia baru saja membaca kalam Allah. Ya. Apa di antara syarat doa? Yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu baru saja dia mengagungkan Allah, membaca ayat-ayat Allah. Demikian juga sebab yang berikutnya. Tsumma yarka'u wa yasjudu khudu'an wa dhullan lillahi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Ya, dia baru saja ruku, sujud, ya, khudu', ya, merendah, menghinakan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kondisi-kondisi di mana ya seorang hamba dalam ya keadaan yang betul-betul sangat butuh. Ya, dia ruku, dia sujud, khudu', ya, merendah, wadhullan, dia menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari sebab pengabulan doa di saat itu, thumma idza jalasa litasyahhudi ba'da hadhil a'malil 'azimati yabda'u bi tahiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'zimih. Kemudian setelah itu ketika dia duduk tasyahud setelah amalan-amalan yang agung tadi, ya, setelah amalan-amalan yang agung tadi dia tunduk kepada Allah, dia ruku, dia sujud, setelah itu dia tasyahud, ya, maka dia mulai dengan apa? At-tahiyyah, penghormatan kepada Allah, wa ta'zimi, dan juga pengagungan terhadap Allah. Ya, dia mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Ya. Setelah dia ucapkan ini, apa yang dia ucapkan lagi? Wa ma'naha yantiqu bi syahadati tauhid lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pengabulan doa. Dia ucapkan apa? Syahadat, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Kemudian setelah itu, ya,
dia bersyahadat. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dari sebab-sebab pengabulan doa di waktu tersebut. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akmalis shalawat. Wa hiya as-salatul ibrahimiyah. Ya. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang paling sempurna. Yang disebut dengan salawat ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ini salawat ibrahimiyah, salawat yang paling sempurna. Maka ini semua kata beliau fajami'u ma taqaddama min mawaqifil ubudiyyatil jalilah taj'alu hadzal mawtina min ahammi awqati ijabatillahi azza wa jalla li du'a'is sa'ilin al-musallin. Kata beliau semua yang telah disebutkan tadi, ya, pengagungan kepada Allah, pembesaran kepada Allah, ya, mentauhidkan Allah, bersalawat kepada Nabi, sujud, ruku dan seterusnya. Ini semua menjadikan waktu ini, ya, menjadikan tempat ini sebagai tempat penghambaan yang sangat mulia, yang menjadikan tempat ini sebagai apa? Tempat yang paling, ya, penting dari pengabulan doa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang meminta, orang-orang yang salat. Ya, jadi apa yang disebutkan tadi itu semua, ya, merupakan penghambaan yang sangat agung. Ya. Taj'alu hadzal mautin, yang menjadikan tempat ini yaitu sebelum salam, setelah tasyahud akhir, ya, itu merupakan waktu yang sangat mustajabah. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang salat. Ya. Walihada jaa fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam litasyahudi fi akhirih thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilai fayad'u. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beliau tentang tasyahud, bagaimana cara tasyahud yang benar. Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang tasyahud yang benar. Kemudian di akhir pengajaran tersebut Nabi mengatakan, ya, tsumma yatakhayyaru minad du'a a'jabahu ilaihi. Kemudian dia memilih doa yang dia kagumi, doa yang dia inginkan. Apa saja yang dia minta, yang dia inginkan di waktu tersebut, fayad'u, lalu dia berdoa kepada Allah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu sebagian sahabat setelah salam, setelah salat ditanya, "Kenapa engkau tidak berdoa?" Maka dia mengatakan, "Siapa bilang saya tidak berdoa? Saya tadi sudah berdoa di sebelum salam." Ya. Karena orang kan biasanya menganggap nanti berdoa saat selesai salam, kemudian dia mengangkat tangan, baru dianggap dia berdoa. Ya. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang sangat mustajabah itu adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Nah, ini waktu yang keempat. Jadi yang pertama sepertiga malam terakhir. Yang kedua setelah adzan. Yang ketiga antara adzan dan iqamah. Dan yang keempat, ya, setelah tasyahud sebelum salam. Ya, sebelum salam. Kemudian kata beliau al-khamis. Yang kelima dari waktu yang mustajabah. Inda su'udil imami yawmal jum'ati alal mimbari hatta tuqadha shalah. Waktu yang mustajabah yang kelima yaitu ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat. Hatta tuqadha shalah, sampai salat selesai. Sampai salat Jumat selesai dilaksanakan. Ya. Jadi ketika imam naik ke mimbar, ya, itu merupakan waktu yang sangat mustajabah. Sampai kapan? Sampai selesai salat Jumat. Sampai selesai salat Jumat.
Wa dzalika lima sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini berdasarkan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Inna fil jumu'ati la sa'ah." Sungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu. Ada satu waktu. La yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah. Wa qala biyadihi yuqalliluha. Kata Nabi SAW, sungguhnya di hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mencocoki waktu tersebut. Dia berdiri, dia salat, dia minta kepada Allah kebaikan, kecuali pasti Allah akan mengabulkannya. Tidaklah seorang muslim berdiri, tidaklah seorang muslim melakukan salat, minta kepada Allah, tidaklah seorang muslim mencocoki waktu tersebut, dia minta kepada Allah, kecuali pasti Allah akan memberikannya. Allah akan memberikannya. Dan Nabi SAW berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat sedikit. Waktu itu tidak lama. Waktu itu tidak lama. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Wallahu taala alam, karena khutbah Jumat itu memang disunnahkan tidak panjang, dipendekkan, diringkas. Khutbah Jumat. Karena itu kalau kita perhatikan khutbah Jumat yang dilakukan oleh para ulama kita, masyayikh kita, apalagi masyayikh di Saudi Arabia, itu khutbahnya sangat ringkas. Kita lihat khutbahnya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala, itu paling beberapa menit saja. Khutbahnya, karena memang itu termasuk kefakihan seorang khatib ketika dia meringkas khutbahnya dan memanjangkan salatnya. Nah, kata beliau hafizahullah, beliau menjelaskan waktu tersebut. Kapan waktu tersebut? Kata beliau, wa qad dhahaba jama'atun minal ulama ila anna hadhihi as-sa'ah min su'udil imami 'alal minbari ila ayyantahiya min salatil jumu'ah. Sekelompok ulama, sekelompok dari kalangan para ulama berpendapat bahwasanya waktu tersebut, inna fil jumu'ati la sa'ah, sekelompok dari kalangan para ulama memahami bahwasanya waktu tersebut adalah waktu dari sejak naiknya imam ke mimbar. Naiknya imam ke mimbar ila ayyantahiya min salatil jumu'ah, sampai selesai salat Jumat. Ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama kita. Wa dzalika lima akhrajahu Muslimun. Wa dzalika lima akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hiya ma baina ay yajlisal imamu ila an tuqda as-salah. Ini berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Abdullah bin Qais. Beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah antara duduknya imam sampai salat selesai dilakukan. Itu makna dari waktu tersebut. Wa hadzal hadits ruwiya an Abi Musa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya mauqufan alaihi min kalamihi. Wa li hadza rajjaha adadun minal ulama'i bi anna sa'atal ijabati takunu fi hadzal waqt. Hadis ini diriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diriwayatkan secara mauquf hanya sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, ucapan beliau. Karena itu sejumlah ulama merajihkan, menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah waktu antara imam naik ke mimbar sampai selesai salat dilakukan. Maka apa yang harus dilakukan bagi seorang yang hadir salat Jumat? Ini nasihat dari beliau. Ini nasihat dari beliau. Kata beliau hafizahullah, fayambagi lil muslimi ay yahrisa ala at-ta'mini 'inda du'ail khatib. Ini yang pertama.
Ya, selayaknya bagi seorang muslim, seorang yang hadir salat Jumat, itu bersemangat untuk mengaminkan doa yang diucapkan oleh khatib. Tak kala imamnya, khatibnya berdoa, maka dia mengaminkan. Ya, namun ya tidak perlu dia teriak-teriak. Ya, dia aminkan pada dirinya saja. Ya, dia aminkan pada dirinya, tidak perlu diaminkan secara bersamaan, sampai ya mengangkat suara. Nah, jadi dia mengaminkan doa dari khatib. Ya, yang kedua kata beliau, ini di waktu tersebut antara ya naiknya khatib ke mimbar sampai selesai salat. Ya, pertama yang dia lakukan, dia mengaminkan kalau khatibnya berdoa. Yang kedua, wa ayyataniya kadzalika bid-du'a fi salatil jum'ati katsiran. Hendaknya juga dia memperhatikan, dia betul-betul banyak berdoa di saat salat Jumat. Di sujudnya dia berdoa kepada Allah. Ya. Demikian juga tadi di akhir tasyahud sebelum salam, dia banyak berdoa di situ. Dia banyak berdoa di waktu tersebut. Ya. Li'annahu taqaddama anna fadilata hadhihi as-sa'ah tamtaddu ila an tuqadha as-shalah. Ya, ila an tuqadha as-shalah. Karena telah berlalu bahwasanya keutamaan ya waktu tersebut itu tamtad, terus berlanjut sampai kapan? Sampai selesai salat. Berarti masuk juga di dalamnya adalah salat. Ya, jadi waktu yang mustajabah adalah mulai dari ketika imam naik ke mimbar. Ya. Naik ke mimbar. Sampai kapan? Ya. Ila an tuqdha as-shalah. Sampai selesai salat. Berarti apa? Masuk di dalamnya ketika kita sujud. Masuk di dalamnya ketika kita selesai tasyahud. Ya. Lalu beliau menegaskan, la siyama halas sujud, terlebih dalam kondisi sujud. Ya. Dalam kondisi sujud. Kenapa? Faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka hendaknya memperbanyak berdoa. Ya, perbanyak berdoa. Ya, doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang di saat tersebut hanya membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, tapi berdoa maka silakan banyak berdoa di waktu tersebut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini la siyama halas sujud, terlebih di waktu sujud. Kemudian kata beliau, wa kadzalika yajtahidu fid du'ai ba'da tasyahudi wa qabla ayyusallimal imam. Demikian juga seorang itu hendaknya bersungguh-sungguh berdoa setelah tasyahud, sebelum imam salam. Makanya kan imam itu selayaknya atau seharusnya dia ya tidak terburu-buru memberi salam. Ya. Paling minimalnya dan sebagian ulama memandang ini wajib. Ya, yaitu apa? Berlindung dari 4 hal. Paling minimalnya itu. Ya. Dia tambah misalnya kalau dia mau tambah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kalau masih ada waktu dia tambah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan selainnya dari doa-doa yang lain. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Dan doa-doa yang lain kalau masih ada waktu. Nah, jadi ketika dia sujud, kemudian sebelum salam, fa innahu min mawatini ijabatid du'a kama taqaddam. Karena ini termasuk tempat-tempat pengabulan doa sebagaimana yang sudah berlalu. Ini
Yang keempat, yang kelima dari waktu yang mustajabah. Kemudian kata beliau, as-sadis, waktu yang keenam, yaitu akhiru sa'atin ba'dal asr. Ya, saat-saat terakhir, akhir waktu setelah salat asar. Ya, sebelum matahari terbenam. Ya, akhir waktu setelah asar. Ai as-sa'atul akhiratu ba'dal asri ila an taghruba asy-syamsu min yaumil jumu'ah. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi akhir waktu setelah salat asar kapan? Bukan setiap hari. Ya. Tapi yang dimaksud adalah waktu ya setelah salat asar sampai terbenam matahari yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Karena itu sebagian as-salaf selesai salat asar mereka tidak keluar dari masjid. Ya, mereka cuma duduk di masjid. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah. Itu sebagian as-salaf melakukan hal itu. Habis salat asar mereka tidak keluar. Mereka cuma duduk di masjid, ya, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga saya lihat ya di kalangan kaum muslimin, ya, waktu di Yaman, kalau ya sudah akhir sebelum matahari terbenam itu Masya Allah ya orang-orang sudah berada di masjid. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mereka pada mengangkat kedua tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemandangan ini jarang kita lihat. Ya, di tempat kita. Ya, jarang kita lihat. Nah, kata beliau, faqad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, Yaumul Jum'ah sinta asyrata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam, 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'a illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Tidaklah seorang muslim minta sesuatu kepada Allah di waktu-waktu tersebut kecuali Allah pasti akan kasih. Lalu beliau mengatakan, ya, jadi hari Jumat itu ada 12 jam. Ya. Dan ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim minta kepada Allah kecuali Allah pasti akan kasih. Lalu Nabi SAW memberi isyarat. Ya, memberi isyarat, memberi kemudahan kepada umatnya. Kata beliau, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah salat asar, sebelum matahari terbenam. Ya, jadi bukan di waktu pagi, ya, bukan di siang, tapi ya di akhir waktu setelah salat asar. Nah, di sini beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai kompromi dari ya waktu tadi. Ya, untuk menggabungkan dua waktu tadi. Kata beliau, lidzalika dzakara al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadil Ma'ad. Karena itulah Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau menyebutkan anna arjaha wa arjal aqwali fi tahdidi sa'atil fadilati yaumal jum'ati allati la yuraddu fiha ad-du'a qaulani as-sabiqan. Bahwasanya waktu yang paling kuat, yang paling diharapkan, ya, yang paling diharapkan dari ucapan, ya, ucapan-ucapan terkait dengan waktu yang mustajabah di hari Jumat, ya, untuk membatasi waktu tersebut di mana doa tidak tertolak pada waktu tersebut, itu ada dua ucapan di kalangan para ulama tentang batasan waktunya. Kapan waktunya? Ya, ada dua ucapan. Al-awwal, yang pertama, inda su'udil imami alal mimbari ila an tafrughas shalah. Ya. Mulai dari yang pertama, mulai ketika imam
naik ke mimbar sampai selesai sholat. Ini yang pertama. Ya. Wasani yang kedua, akhiru sa'atin ba'dal asri ila an taghruba syamsu mi yaumil jum'ah. Yaitu setelah selesai salat asar sampai ya terbenam matahari di hari Jumat. Ini waktunya. Ini waktunya. Ringkasnya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, ketika imam naik ke mimbar ya sampai selesai salat, maka perbanyak ya berdoa di waktu tersebut, khususnya waktu sujud, di tasyahud akhir sebelum salam, dan juga aminkan doa khatib. Ya, doa khatib. Yang kedua, setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Maka beliau ya menyebutkan ya, fa'alal 'abdin nasih. Ya, fa'alal 'abdin nasih li nafsihi alla yufawwita hadainil waqtainil fadilain. Maka seorang hamba yang an-nasih li nafsi. Apa itu an-nasih li nafsi? Yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya. Seorang hamba yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, alla yufawwita hadainil waqtainil fadilain. Jangan dia meluputkan dua waktu yang sangat mulia ini, yang sangat agung ini. Jangan dia meluputkan waktu tersebut. Ya, paling tidak kalau misalnya dia datang ke masjid ya sebelum waktu maghrib, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah di waktu tersebut. Ya, minta kepada Allah. Ya. Jangan dia luputkan dua waktu tersebut. Bal yajtahidu fihima bid-du'a'i wat talab. Akan tetapi hendaknya dia betul-betul bersungguh-sungguh di dua waktu ini, bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yakhussahuma bimazidi inayah, dan dia mengkhususkan ya dua waktu tersebut dengan perhatian yang lebih. Ya. Betul-betul dia memberi perhatian yang lebih di dua waktu tersebut. Supaya apa? Liyudrikal khairal ladzi yatlubuhu wa yu'ammiluhu min rabbil alamin. Supaya dia mendapatkan kebaikan yang dia inginkan, yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 6 waktu mustajabah. 6 waktu mustajabah. Yang pertama, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, indal adzan, setelah adzan. Yang ketiga, antara adzan dan iqamah. Yang keempat, adbaru as-salawatil maktubah. Ya, di akhir salat 5 waktu. Dan yang dimaksud dengan dubur, ya, duburus salah, menurut pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala alam, bahwa akhir salat itu adalah sebelum salam. Ya. Dan itu kaidah tadi disebutkan oleh para ulama bahwa kalau dia zikir maka diucapkan setelah salam. Tapi kalau dia doa maka diucapkan atau diminta sebelum salam. Itu waktu yang keempat. Waktu yang kelima, ketika imam naik ke mimbar sebelum imam naik ke mimbar sampai selesai salat Jumat. Dan yang keenam yaitu akhir ya salat asar sampai ya waktu terbenam matahari. Ini 6 waktu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan sekali lagi penyebutan 6 ini bukan batasan. Bukan batasan. Tapi kalau para ulama kita seperti ya disebutkan pembatal keislaman 10, itu bukan batasan. Ya. Itu hanya untuk memudahkan kita mengingat-ingat. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau kadang menyebutkan 3, angka 4, angka 5, angka 7. Ya. Kalau ada angka-angka yang seperti itu bukan pembatasan secara mutlak. Ya. Tapi itu sebagai bentuk atau untuk memudahkan kita di dalam
menghafalnya. 6, alhamdulillah kita bisa hafal. Ya. Tapi sekali lagi bukan pembatasan karena banyak waktu yang lain, waktu sahur, ya, waktu berbuka, demikian juga waktu sujud, ya, waktu turunnya hujan, ya, dan selainnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, di hari Arafah, apalagi di sore hari, ini semua waktu-waktu yang mustajabah dan tidak disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka sekali lagi 6 bukanlah pembatasan. Nah, wallahu taala alam, ini ya yang kita bisa kaji di malam hari ini insyaallah taala. Poin yang ketiga dari poin atau doa yang tidak tertolak, ya, yaitu khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jalla dzullan wa tadarruan, yaitu hati yang khusyuk, ya, luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dzullan wa tadarruan, betul-betul merendah dan menghinakan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.